Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apakah semuanya sudah masuk ke dalam Zoom ini? Rasa sudah ya. Tolong kepada seluruh siswa untuk mengisi absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Baiklah, kita langsung saja. Apakah share screen Bapak terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat? Oke. Ya, Bapak. Nah, Bapak sebelumnya ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ada, Pak. Siapa? Coba Saudari Windy tadi apa? Jadi, pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, Pak. Nah, ya betul ya. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Ada faktor konsentrasi, ada faktor suhu, ada faktor tekanan, dan ada faktor katalis. Nah, Bapak ingin bertanya, coba sebutkan kegiatan sehari-hari apa saja yang termasuk dalam materi laju reaksi. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, siapa? Perkenalkan namanya. Baiklah, saya Astru Lestari, izin menjawab, Pak. Jadi, kegiatan sehari-hari yang menggambarkan laju reaksi itu seperti proses pengkaratan, Pak. Seperti pagar yang berkarat itu, Pak, dan juga seperti memasak air di dapur dan lain-lain, Pak. Nah, ya betul ya yang dikatakan saudari Ai itu, bahwa proses perkaratan itu bisa termasuk ke dalam laju reaksi, walaupun di situ prosesnya itu berjalan dengan lambat ya. Nah, Bapak juga sebelumnya ingin bertanya, sebelum ke hukum laju reaksi, apa laju reaksi itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Dea Ayu Tamara. Izin menjawab, Pak. Ya. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan dalam satuan waktu. Nah, ya betul ya. Jadi di situ laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi reaktan, atau bisa disebutkan reaktan itu reaksi ya terhadap satuan waktu. Jadi kalau misalnya reaktannya berkurang, otomatis produknya gimana? Naik atau berkurang juga? Halo, mahasiswa? Siswa? Ada yang ingin menjawab? Jadi kalau misalnya di situ laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi reaktan. Kalau konsentrasi reaktannya berkurang, otomatis produknya bertambah kan? Iya, Pak. Nah, iya, seperti itu. Baik, Bapak langsung saja ke hukum laju reaksi ya. Di sini ada submaterinya. Terus di sini ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, di sini ada pengertian hukum laju reaksi. Coba sebutkan apa sih pengertian hukum laju reaksi itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Hukum laju reaksi adalah hubungan laju reaksi dan masing-masing reaktan. Nah, ya. Benar ya, hukum laju reaksi adalah sebuah persamaan yang memperlihatkan
keterkaitan atau hubungan antar laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Nah, di sini tadi dikatakan kalau misalnya produknya itu ada produk, ada reaksi ya. Reaksi itu warnanya merah, kita lihat, ditandai dengan warna merah. Dari awal, setelah dia bereaksi, dia semakin habis kan? Sedangkan produknya ini semakin bertambah, ya. Apa paham semuanya? Paham, Pak. Ya, baiklah. Selanjutnya, di sini ada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi. Misalnya, ada A plus 3B menjadi 4C. Nah, ini A sama B, ada yang bisa menyebutkan apa ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Siapa? Fadila. Coba. Saya, Pak. Ya. Kalau AB adalah reaktan, sedangkan C adalah produk, Pak. Nah, ya betul ya. Di sini ada A ditambah B menjadi C kan? Berarti AB ini adalah reaktannya, sedangkan C ini adalah produknya. Nah, di sini. Sedangkan persamaan laju reaksi itu seperti apa? Di sini ada persamaannya. V ini laju reaksi. Sama dengan K ini adalah tetapan laju reaksi. Di sini ada konsentrasi A pangkat X dikali B pangkat Y. X dan Y itu apa? X dan Y adalah, kalau X adalah konsentrasi terhadap order reaksi terhadap konsentrasi A, sedangkan Y adalah order reaksi terhadap konsentrasi B. Apakah bisa diikuti siswa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Baik, sebelumnya ada ingin yang ditanyakan atau tidak? Ada, Pak. Izin bertanya. Siapa? Suaranya kecil banget ya? Siapa tadi? Saudari Kiki? Kiki, itu masih di mute. Maaf, Pak. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Walaupun kecil nggak apa-apa. Di desa mungkin ya? Iya, Pak. Kiki di dusun. Ya. Izin bertanya, apakah semua spesies dalam laju reaksi dapat dihitung lajunya, Pak? Nah, pertanyaannya, apakah seluruh spesies dalam laju reaksi ini bisa dihitung semuanya? Nah, ada yang tahu nggak apa aja spesiesnya yang bisa diukur atau dihitung laju reaksinya? Ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu? Jadi spesiesnya yang diukur itu siapa? Halo? Ada? Ada, Pak. Siapa? Pak. Astri. Iya, Pak. Ya, silakan Astri. Jadi spesies dalam laju reaksi yang dapat dihitung lajunya yaitu aqueous sama liquid, Pak. Nah, ya benar ya. Dan ini juga satu lagi. Ada namanya spesies gas yang bisa diukur ya. Baik, selanjutnya kita ke order reaksi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu order reaksi? Kan pasti udah pernah belajar kan? Saya, Pak. Tadi di rumah. Nah, ya siapa? Rianda Apa namanya? Martaderici, Pak. Rianda Martaderici. Oke, silakan. Tadi kan Bapak nanya order reaksi. Jadi, Pak, order reaksi itu banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi, Pak. Misalnya pada order 1, order 2, order 3, Pak. Gitu, Pak. Betul sekali. Di situ pokoknya intinya order reaksi itu dia itu ada bilangan berpangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi dia tuh mempengaruhi kecepatan jalannya reaksi di situ. Tadi saudara Rianda Martaderici menyebutkan ada yang order 1, order 2 dan order 3. Nah, di sini
Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan sebanyak A kali dan ternyata laju reaksinya naik sebanyak B kali, maka A pangkat orde sama dengan B. Paham? Ya. Orde total adalah penjumlahan orde-orde reaktan yang berperan dalam reaksi kimia. Bisa disebut juga dengan tingkat reaksi di sini. Nah, misalnya jika diketahui persamaan reaksi V sama dengan K dikali A pangkat X plus B pangkat Y, maka orde totalnya adalah X plus Y gitu. Nah, di sini cara menentukan orde reaksi. Jika ada tahap-tahap reaksi, maka orde reaksi tahap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Jadi kalau misalnya ada tahap-tahap reaksi, ada reaksi yang berjalan cepat dan reaksi tahapnya itu lambat, maka kita ambil koefisien dari tahap yang paling lambat. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya adalah orde reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen. Jadi yang kedua ini orde reaksinya itu kita bisa cari melalui eksperimen. Nah, ini contoh kurva laju reaksi. Nah, di sini ada orde 1. Kita lihat di sini ada kurvanya itu linier ya. Naik. Terus ada orde 2, kurvanya itu naik melengkung ya. Dan orde 0 yang kurvanya itu dia konstan. Nah, selanjutnya sebelum ke soal ada yang ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya, Saudari Ulan silakan. Apa itu total orde reaksi ya Pak? Oh ya. Nah, Bapak belum jelaskan itu ya tadi di sini ya. Ya Pak. Nah, total orde reaksi itu misalnya nih, ada persamaan V, ini persamaan laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat X plus B pangkat Y. Nah, X dan Y ini kan orde reaksi. Nah, orde reaksi dari A sama B ini, X dan Y itu kita jumlahkan di situ. Maka itulah total orde reaksinya. Misalnya X-nya ini 2. Di sini B ini 1, maka totalnya itu 2 ditambah 1, berarti totalnya adalah 3. Nah, 3 itu bisa juga disebut dengan tingkat reaksinya itu 3. Paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya kita ke soal ya. Contoh soal saya dulu. Nah, di sini misalnya ada reaksi 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2. Nah, kita anggap saja ini dalam spesi gas ya. Nah, mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Jadi tahapannya itu yang pertama 2NO ditambah H2 menjadi NO2 N2O ditambah H2O itu lambat, dan tahap yang selanjutnya 2NO2 ditambah 2NO2 ditambah 4H2 menjadi 4H2O ditambah N2 ini cepat. Nah, tadi kalau kita lihat misalnya ada 2 tahap lambat sama cepat, kita lihat tahap yang paling mana? Yang lambat atau yang cepat? Halo? Coba Saudara Rianda. Baik, Pak. Mana? Tahap mana? Tahap lambat atau tahap cepat? Kita lihatnya tadi. Sebentar, Pak. Saya lihat dulu, Pak. Bisa diulangi, Pak? Soalnya, Pak. Nah, ya. Jadi ini kan ada 2 tahapan reaksi nih. Ada reaksi yang berjalan pada tahap lambat sama tahap cepat. Nah, Ya, Pak. kalau kita ingin melihat laju reaksinya, berarti kita lihat di mana? Di
Konsentrasinya, Pak. Di mana? Konsentrasinya, Pak. Ya, konsentrasinya di reaksi mana? Di reaksi lambat atau cepat? Cepat, Pak. Cepat apa lambat? Ada yang lain? Yang lain ada yang... Lambat, Pak. Lambat, Pak. Saya lihat, Pak. Salah lihat tadi, Pak. Oh ya, nah itu ya. Lambat, Pak. Nah Baik, ya Pak. lambat kan tadi kita itu kan? Iya, Pak. Di lambat, Pak. Tadi saya Nah lihat, ya. Pak. Berikan aplaus kepada saudara Rianda. Ya, di sini misalnya ada persamaan laju reaksinya gimana? Jawab V sama dengan K. Nah, lihat, lambat ini kan 2NO ditambah H2 kan? Kita ambil yang reaksinya saja kan? Makanya NO ini kita pangkatkan 2. Kenapa pangkat 2? Lihat konstantanya. NO ini 2 kan konstantanya, maka pangkatnya 2 atau order reaksinya itu 2. Sedangkan H2 ini konstantanya kan 1 kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, maka di sini ordernya itu sebenarnya ada angka 1 di sini. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi order totalnya gimana? Jadi order totalnya itu 2 ditambah 1. Ya kan? Sama dengan 3. Nah, itu bisa disebut juga dengan tingkat reaksi 3 berarti ini kan? Paham nggak? Paham, Pak. Baik. Ini cara yang pertama, sedangkan ini adalah cara yang kedua ya. Misalnya ada persamaan reaksinya itu H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Jadi ini kita sudah ada yang melakukan praktikum ya. Di sini. Ada datanya. Data 1, data 2, data 3. Ada konsentrasinya. H2 satuannya molar. O2 satuannya molar. Terus ada kecepatan laju reaksinya molar per waktu. Nah, di sini cara jawabnya bagaimana? Kalau kita ingin mencari order H2, nah syaratnya data O2 itu tetap. Nah, kita cari data O2 yang tetap. Berarti ada di data nomor 1 dan data nomor 3, ya kan? 0,2 kan? Iya, Pak. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. baik, di sini 0,1 menjadi 0,2. Berapa kalinya berarti? 2 2 kalinya kali, kan? Pak. Nah, terus berarti 2 kalinya. 2 pangkat X. Sedangkan laju reaksinya berapa? 4 ke 16. Berarti 4 kalinya kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti X ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 kan? Iya, Pak. Berarti X itu sama dengan 2. 2. Berarti order reaksinya itu 2 dari H2 Ya, Pak. ini. Kita tulis H2. Seperti ini kan, pangkat 2. Karena order reaksinya 2. Nah, selanjutnya mencari order O2. Syaratnya itu data H2-nya harus tetap. Kita lihat datanya. Data dari H2 yang tetap itu ada pada data nomor 1 dan 2. Ya nggak? Sama-sama 0,1 kan? Iya, Pak. Nah, kita lihat di sini. Sama-sama 0,1 kalau data nomor 1 dari O2-nya 0,2. Sedangkan data nomor 2-nya itu 0,4. Berarti berapa kalinya? 2 kalinya kan? Ya, Pak. 2 kalinya, Pak. Nah, 2 kalinya. Berarti 2 pangkat X. Sedangkan kecepatannya 4 ke 4. Berapa kali berarti? 1 kali, Pak. Nah, ya 1 kali. Jadi 2 pangkat X sama dengan 0. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. 0, Pak. Nah, ya maaf. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Berapa? Berarti X itu 0 kan? Iya, Pak. Berarti order reaksinya itu dari O2 itu O2 pangkat 0. Berarti 1 kan? Anggap aja 1 ini kan? Iya, Pak. Nah, jadi persamaan reaksinya bagaimana? Persamaan reaksinya adalah V sama dengan K dikali H2 pangkat 2 dikali, sebenarnya ini ada O2 pangkat 0 kan? O2 pangkat 0 kan 1. Jadi
nggak usah ditulis lagi. Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, jadi total order reaksinya adalah 2. Ya kan? Ya, Pak. Berarti kalau total order reaksinya adalah 2, berarti reaksi ini termasuk reaksi tingkat 2. Paham? Paham, Pak. Pak. Nah, di sini ada tugas kelompok ya. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Silahkan kerjakan di lembar kerjanya. Di sini ada yang pertama itu data percobaan laju reaksi, dan juga ada di sini ada hidrolisis dari suatu senyawa yang berjalannya pada tahap lambat dan tahap cepat. Silahkan semuanya berdiskusi di grup masing-masing ya. Nanti dipresentasikan hasilnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, silahkan. Bapak tunggu. Tiga. Baiklah, silakan untuk siswa semua yang sudah silakan melakukan share screen. Apakah share screen-nya bisa? Ya, Pak. Baiklah, Pak. Saya dari kelompok 1. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Ya. Silakan. Berdasarkan data di atas, tentukan rumus laju reaksi dan order total reaksi. Jadi, yang pertama, untuk menentukan order reaksi konsentrasi NO, cari data H2 yang sama pada hasil praktikum. Yaitu yang data yang sama yaitu 3 dan 4. Jadi didapatlah order reaksi dari konsentrasi NO adalah 2. Lalu untuk menentukan order reaksi H2, cari data konsentrasi NO yang sama pada hasil praktikum. Nah, yang sama itu 1 dan 2. Jadi didapatlah order reaksi dari konsentrasi H2 adalah 1. Jadi rumus laju reaksinya adalah P sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. P sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dikali konsentrasi H2. Jadi total ordernya yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi disebut dengan reaksi tahap 3, Pak. Oke, baik. Itu maksudnya yang di situ yang 3,0 kali 10 pangkat 10 min 3 itu pangkat ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oh, ya baiklah. Ya, bagus. Ya, Pak. Sekarang kelompok 2 yang pertanyaan selanjutnya. Pak, Bapak masih di mute. Oh ya, kelompok 2. Apakah sudah? Ini yang kelompok selanjutnya ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi hidrolisis CH3 3CBr berlangsung sebagai berikut. Suara, Bos. CH3 3C+ ditambahkan OH- menghasilkan CH3 COH, yaitu tahap cepat. Kemudian tahap lambatnya itu CH3 3CBr menghasilkan CH3 C+ plus Br-, yaitu tahap lambatnya.
Jawabannya, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Persamaan laju reaksinya secara keseluruhan diperoleh dari tahap lambat sebagai tahap penentu. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi dikali CH3 CBr. Memiliki order reaksi 1. Oke, baik ya. Itu jawabannya dari kelompok 2, Pak. 2. Baik. Jadi order reaksinya berapa? 1 ya? Ya, karena kita ambil dari tahap yang lambat ya. Di situ. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, silakan. Apa, Pak? Suara Bapak masih di mute. Silakan stop share. Maaf, Pak. Bapak masih di mute. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan ya. Coba ada yang bisa menyebutkan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Boleh tidak? Oke. Saudari Nani. Ya, Pak. Jadi, Ya, silakan. kesimpulan kita pada pembelajaran pagi ini yaitu hukum laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Kemudian, order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Selanjutnya, order reaksi total adalah penjumlahan dari masing-masing order reaksi. Dan laju reaksi dapat ditentukan dengan cara melihat tahap reaksi dan melalui praktikum, Pak. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk Saudari Nani Mariliati. Nani Manjati. Baiklah, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa untuk tugas minggu depan sudah ada di Google Classroom ya. Besok minggu depan kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Mungkin Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak. kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.